Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fana Barkah dari PKJMD. Hari ini saya akan mempresentasikan pengembangan aplikasi saya yang ketiga. Berikut adalah requirement-nya. Pada aplikasi ini saya sudah mengembangkan aplikasi ini menggunakan struct, pointer, string, header string. Nah, fungsi struct ini, jadi struct itu seperti apa ya? Seperti suatu adonan yang belum jadi, yang setengah jadi, dan kita bisa memakai itu berulang kali, dan kita juga bisa membentuk itu mau jadi apa gitu, mau digunakan seperti apa, dan yang dipakaikan seperti apa itu bisa kita terserah kita gitu. Jadi di sini saya mendeklarasikan sebuah struct namanya zodiac list, dan ini saya namakan variabel itu zodiac input. Di dalamnya itu terdapat dua variabel, yaitu zodiak kamu dan zodiak doi, yang dimana tipe datanya adalah integer. Nah, saya menempatkan struct ini di global ya, agar bisa diakses di semua fungsi. Bisa diakses di semua fungsi dan bisa dipakai, jadi lebih dinamis. Oke. Yang kedua itu ada struct nama pasien. Di sini saya menggunakan karakter gitu. Dan karakter ini menggunakan pointer, yaitu ada dua variabel di sini, nama gue dan nama doi. Dan saya memberikan bedanya di sini, saya memberikan sebuah pointer pas namanya pasien, sebenarnya pointer pas itu pointer pasien. Selanjutnya saya akan menempatkan pendeklarasi. Nah, di sini adalah pendeklarasian bahwa pointer ini itu data ini gitu. Jadi penunjuk data, pointer ini tuh adalah penunjuk data ke sini gitu. Jadi ini tuh penjembatan data ke sini. Maksud dan di sini tuh adalah penjembatan data dari pointer ke pasien berobat ini, yaitu deklarasi dari struct itu. Selanjutnya saya mendeklarasikan dua buah karakter, yaitu nama gue saya beri panjang array 100 dan nama doi panjangnya juga 100. Kenapa saya ganti string? Yang asalnya kan saya nama gue dan nama doi itu menggunakan string, saya menggunakan karakter. Ini akan saya jelaskan selanjutnya. Dan saya memberikan 100 juga ada kaitannya. Nah, kenapa? Karena saya menggunakan gets. Fungsi gets ini terdapat pada header string. Yap. Kenapa saya mengganti? Sebelumnya kan saya menggunakan chain ya, fungsi chain, dan saya ganti menggunakan fungsi gets. Kenapa? Karena fungsi gets ini dapat menangkap satu kalimat ya. Kalau fungsi chain, ketika saya menginputkan misalkan Tono Hartono, pasti sebuah nama kan pakai spasi kan, Tono spasi Hartono. Nah, pada fungsi chain dia tidak bisa menangkap full inputan dari user yang ada pada spasi itu, maka dia akan melempar itu ke bawah gitu. Jadi dia akan masukkan data itu ke chain yang selanjutnya, dan itu sangat-sangat tidak dinamis ya. Sedangkan gets, dia akan merubah segala inputan dari user sampai ketemu /n seperti ini. Berarti kan enter ya, maksudnya enter dari user, dan akan memasukkannya ke variabel nama gue. Nah, sayangnya gets ini tidak mengenal apa yaitu string, dia hanya mengenal itu char. Jadi inputan dari user itu akan dikonversi ke char yang akan dimasukkan ke dalam array. Nah, array nama gue ini saya berikan 100, ini maksudnya yaitu
panjang arraynya ya cuma 100, jadi input yang bisa masuknya maksimal ya 99 karena nama gets ini menggunakan array karakter. Begitu pula gets nama doi juga. Jadi di sini kita bisa menggunakan nama lengkap sehingga penghitungannya lebih akurat katanya. Nah, selanjutnya nama gue dan nama doi tadi saya masukkan ke dalam pointer yang sudah dideklarasikan sebagai struct Python berobat ini, dan memasukkan data yang tadi udah diambil oleh gets ke dalam nama gue, ke karakter yang sudah ada di dalam struct itu sendiri. Nah, apa sih bedanya gitu struct biasa seperti yang zodiac list ini dan nama gue ini? Bedanya mungkin dalam penyimpanan data saja dan penunjuk memori yang terdapat yang sudah dideklarasikan oleh user. Jadi kalau untuk yang biasa itu kita bisa mengaksesnya seperti ini. Tadi kan saya sudah masukkan ya nama zodiac input, hingga saya tidak menggunakan pointer seperti ini, tapi dengan seperti ini. Nah, maksudnya struct variabel zodiac input ini sedia kamu. Nah, seperti ini 110. Dia kan pakai pointer kan di sini. Dia pakai integer kan kalau saya buat. Nah, ini seperti ini. Bedanya seperti ini. Ini pointer dan ini struct biasa. Hanya seperti ini bedanya. Dalam penulisan kode. Tapi di belakangnya itu terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Apa bedanya menggunakan fungsi struct dan maksud saya apa bedanya menggunakan pointer dan tidak. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini saya merubah asalnya sebelumnya saya menggunakan length karena dalam string, deklarasi variabel string itu dia mempunyai fungsi yang namanya length. Length itu adalah untuk menghitung panjang data yang dimasukkan ke dalam variabel bertipe data string. Jadi sehingga misalkan saya menginput nama Ian ke dalam variabel string, maka saya cukup untuk menghitung berapa sih panjang karakter yang dimasuk situ ya. Saya cukup seperti ini, misalkan string Ian string nama sama dengan Ian. Saya cukup sama dan lain seperti ini. Dia akan tahu berapa panjang nama itu. Kita tampung misalkan integer panjang nama. Nah, seperti ini. Panjang namanya akan masuk ke sini. Nah, tetapi karena tipe data pada pointer ini, nama gue ini adalah karakter yang seperti saya deklarasikan di sini, karakter, dia tidak memiliki length ini, dia tidak tahu ini apa. Maka untuk mensiasatinya, saya menggunakan size of. Size of ini salah satunya adalah untuk menghitung banyaknya data pada array. Karena ini kan sebuah array kan, seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan, ini sebuah array. Jadi si save ini akan menghitung berapa banyak sih array yang ada pada nama gue di dalam pointer itu berapa, karena karena ini sebuah pointer maka kita harus menggunakan kata bintang untuk ngasih petunjuk gitu ke si size of ini. Size of nih datanya ada di sini loh gitu. Jadi kamu ngitung di sini. Nah, gitu. Untuk dapat si fungsi size of ini berjalan dengan baik. Nah, pada ini saya mengakses nama gue ini tidak perlu menggunakan bintang karena dia sudah tahu gitu datanya ada di mana. Jadi saya cukup menggunakan, saya mau mengakses array keberapa. Di sini saya melakukan perulangan karena untuk mengetahui jumlah data, menghitung kata per kata gitu. Karena array itu berbeda dengan string. String itu seperti ini, misalkan string Ian, string nama dengan
Jika char nama, jadi kita menghasilkan panjang karakternya ya. Maka dia akan jadi seperti ini, nama satu itu isinya adalah ini, nama 2 itu isinya jadi A. Nah seperti ini. Sedangkan nama ini enggak seperti ini. String itu tidak seperti char ya. Jadi ini bedanya seperti ini. Maka saya akan melakukan perulangan untuk menghitungkan nilai dari variabel dari A, B, C, D alfabet itu akan dimasukkan ke dalam sini. Lalu saya menghitung. Lalu selanjutnya di sini ada string kata primbon ya untuk menampung kata-kata primbon seperti ini. Saya menggunakan array juga di sini untuk mempermudah. Jadi saya tidak perlu menggunakan, sebelumnya kan saya menggunakan case ya, switch case, karena angka yang masuk dalam integer primbon ini pasti 1-9 dipastikan, karena saya menggunakan fungsi ini untuk menambahkan variabel yang berdigit lebih dari 1. Misalkan 18 itu kan berdiri 1, maka akan dijumlahkan terus. Misalkan 2222, maka 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 8 hasilnya. Berarti kan digitnya 1. Oke, dia masuk ke sini 8 lagi. Kalau misalkan 18 masih digit 2 kan, maka ditambahkan 8 tambah 1 9, digit 1. Maka ini akan mengakses langsung array ke-9 itu apa. Lalu di return. Selanjutnya akan melakukan proses penghitungan seperti biasa dan akan mengetahui hasil jodohnya berapa. Oke, terakhir di sini saya menambahkan get sampah. Maksudnya get sampah di sini adalah pada sistem pause dia akan mempause pengeksekusian code dan akan melanjutkan jika user menginputkan atau mengetikkan sebarang tombol. Nah, pada kondisi ini, jika user mengetikkan sebarang tombol, maka itu akan dilemparkan pada get selanjutnya. Ini sangat-sangat akan mengganggu proses pada get selanjutnya seperti ngulang ini. Maka saya perlu suatu penampungan data sehingga variabel ini tidak akan terganggu gitu. Get ini akan menyimpan sampah tadi yang diketikkan, misalkan dia mengetikkan enter, lalu akan membuangnya, sehingga fungsi get ini akan mendapatkan input benar-benar dari pertanyaan ini. Karena user kan tidak mengetahui proses background yang di belakangnya, dia hanya mengetahui apa yang saya print out, apa yang saya tanyakan, atau apa requirementnya, dia akan mengikuti. Jadi get ulang ini akan benar-benar mendapatkan input dari user, ya akan mengulang atau tidak. Baiknya akan kita langsung coba saja aplikasinya. Yap, ini dia. Saya bisa menggunakan nama lengkap saya, misalkan lalu siapa ya, nama asal aja deh, misalkan. Oke, enter, kita masukkan asal saja. Wah, hasilnya 35%, dan dia bilang primbon cocok, dibilang cocok, nggak cocok amat, nggak heran kalian ribut terus, sebaiknya sahabatan aja, katanya gitu kan. Maka pas kita ini, nah ini maksud saya, ini adalah sistem pause ini, dia akan mempause seperti ini, terus any key. Nah, jika saya mengecek enter, nah ini sebenarnya kalau misalkan enter tadi itu adalah suatu variabel yang seperti ini, \n. Jika saya tidak menggunakan get sampah ini untuk menampungnya, maka dia akan memasukkan ke bawahnya. Nah, jalan seperti benar. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.